Cuman dia nangis, kenapa nangis? Tanyain kan. Daging gua katanya udah nggak utuh, terus ada bagian nggak utuh, terus ada yang itu air apa jeruk nipis. Sekarang gua perih banget. Kereta. Kereta. Suruh kereta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman? Balik lagi bersama gue Isan dan aku Vino, dan kali ini kita ada di konten ini cerita misteri. Iya, sama sih di Bertiga Production ya. Iya, masih Bertiga Production. Cuman di kontennya ini cerita misteri. Kalau sebelumnya kita bahas tentang Sancang, kali ini kita bahas tentang urban legend juga. Cuman nggak jauh-jauh dari kita nih. Kalau kita di Bogor, ini memang daerahnya Jakarta Bogor nih rutenya. Apa ceritanya? Yaitu cerita tentang mitos kereta hantu Manggarai. Iya. Sebenarnya ini udah banyak banget diangkat di film, banyak banget menjadi sebuah perbincangan pada saat itu. Cuman itu zaman dulu banget, bukan zaman dulu banget ya, lumayan lah. Sebelum ada yang namanya Komuter Land. Ya, sebelum ada yang namanya Komuter Land, itu udah mulai ada si kereta itu. Jadi waktu zaman era ekonomi atau kalau dulu zaman dulu itu tuh ekonomi ekspres. Oh, gitu. Jadi itu kereta ekspres namanya. Di kita kira itu kereta ekspres namanya. Jadi dia tuh cuma dari Jakarta kota ke Bogor itu dia cuma beberapa stasiun doang, tapi stasiun besar doang yang dia berhentiin, selebihnya enggak. Kalau misalkan kita lihat cerita ini, kita dengar cerita ini udah rame banget pada saat itu dan udah banyak berubah juga. Stasiun Manggarai yang dulu ini mungkin bisa ditampilkan stasiun Manggarai yang dulu nih sama stasiun Manggarai yang sekarang. Jadi udah kita bisa lihat perubahannya memang lebih modern. Jadi udah hilang dari kata-kata itu tuh. Kalau dulu gue kebetulan orang sana. Gue kebetulan orang asli Manggarai. Jadi nenek gue tuh orang Manggarai asli. Nah, jadi kalau dulu di samping stasiun atau peron-peron itu ada tempat buat naruh bangkai-bangkai kereta. Jadi yang bekas kecelakaan lah atau memang rusak lah, di situ semua ditumpuk di situ ada. Jadi bukan di depo taruhnya, tapi bener-bener di samping stasiunnya tuh. Di samping peron-peron itu ada tuh di pojok sebelah kanan. Kalau dari kita sebelah kanan samping pokoknya itu di samping kereta jurusan buat ke di Jawa. Gitu. Itu ada tuh dulu tempat kuburan-kuburan kereta gitulah intinya. Kalau sekarang masih ada pun sekarang mungkin dijadi tempat foto-foto kali ya sama orang-orang, karena kan anak-anak zaman sekarang kan gak boleh tahu begitu vintage sedikit foto ya kan. Tapi sebenarnya itu memiliki sebuah cerita yang lumayan mistis menurut gua gitu loh. Ya katanya, soalnya kan aku asli orang Bandung ya. Iya. Nggak tahu gitu, nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Maksudnya yang kayak di Jakarta yang kayak gitu-gitu gitu, yang banyak berbau horor ataupun di luar nalar, aku nggak ngerti, nggak tahu. Cuman kalau Manggarai ini emang denger sih dikit-dikit yang katanya kereta itu yang misterius juga ada. Emang itu benar? Iya, kalau menurut orang-orang situ, orang-orang di daerah Cikarta situ, maksud Manggarai situ, itu kan sih ada beberapa yang ngalamin, ada beberapa orang yang ngelihat atau segala macam gitu. Memang real sih terjadi. Hari itu teh Manggarai ini sama yang dulu apa? Bintaro. Itu beda jalur. Kalau Bintaro itu adanya kalau misalnya Bogor Jatinegara turunnya di Tanah Abang, baru ntar dari situ itu namanya kereta Tanah Abang Rangkas Bitung. Nah itu baru jalurnya si Bintaro tuh. Jadi nggak lewat itu. Apa? Itu Manggarai makanya. Jadi itu teh kecelakaan apa gimana? Jadi Manggarai itu sebenarnya bukan kecelakaan sih, lebih tepatnya kereta-kereta yang bekas kecelakaan segala macam ditaruhnya di situ. Kayak kuburan kereta. Memang gitu. Kuburan keretanya di situ. Jadi sebelum depo, kalau depo memang dulu pakai, cuman buat naruh bangkai kereta itu tuh nggak di situ, nggak di depo tapi di situ. Iya, nah kenapa memiliki kisah mistis yang lumayan? Karena memang stasiun Manggarai itu dibuat pada tahun sekitar 1914. Para era kolonial Belanda ada di sana. Jadi berarti 1914 lebih
sih. Udah dari 100 ada, tahunan. udah lumayan lah ya, udah lebih lah ya. Jadi si kereta itu stasiun itu memang lumayan. Ada beberapa cerita yang bisa gue rangkum. Jadi ini gue rangkum dari beberapa artikel. Jadi ada 3 cerita. Pertama itu tentang si anak maba yang kemalaman pulangnya. Jadi cerita ini seorang anak maba apa? mahasiswa baru di salah satu universitas yang ada di Depok. Nah dia itu udah kemalaman pulangnya, bingung mau naik apa. Tapi karena dia nggak tahu rute itu, akhirnya dia nungguin kereta. Padahal dia pulang sekitar jam setengah 12-an atau jam 11 malaman lah. Padahal pada saat itu kereta cuma sampai sekitar jam 10 malam. Pada saat itu memang kereta Jabodetabek itu memang cuma sampai jam 10 malam, nggak lebih dari situ. Jam 10 malam sampai jam 5. Kalau baru mulai beroperasi lagi jam 5 pagi. Jadi si maba ini pulang, dia nungguin kereta, ternyata ada kereta. Cuman pas dinaikin keretanya dia agak bingung karena di sana itu banyak sosok orang tapi berbaju putih, entah cewek entah cowok itu banyak berbaju putih dan tidak adanya interaksi di sana. Biasanya kalau kereta ekonomi di sana, biasanya kalau kereta ekonomi dulu nih, gue kan sering naik kereta ya. Kalau ekonomi itu ada pedagang lah, ada orang rame duduk segala macam cerita sana sini berisi kalau. Nah ini bener-bener hening, terus dia cuma dengar suara kereta sama lihat orang-orang itu berbaju itu. Tapi ada orang duduk sebelahnya dia. Mungkin karena dia bete atau apa, dia minjem koran sama orang itu. Minjem koran sama orang itu, akhirnya kasih pinjam. Dia baca-baca, akhirnya dia turun lah di stasiun tujuannya dia. Nah, kebetulan di situ temennya udah jemput. Temennya kaget, lu naik apaan kesini? Naik kereta. Nah teman kaget, kan udah gak ada kereta, kenapa bisa naik kereta? Serius gue naik kereta, kagak mungkin kalau gue bohong. Yaudah kita tanya petugas, dia nanya ke petugas pintu kereta api pada saat itu. Kata petugas pintu kereta api, dia bilang nggak ada kereta yang lewat pada saat itu. Ya, nggak ada kereta yang lewat pada saat itu. Tapi si orang ini, si maba ini akhirnya menunjukkan bahwa kan karena korannya lupa dibalikin, dia bawa koran terus tuh. Dia bilang sama petugasnya, saya nih dikasih kode pinjemin koran sama orang itu. Si petugas langsung kaget karena pas dibuka itu koran pada tahun 1953. Itu kan itu. Iya. Terus ini masa kayak bisa sampai kayak gitu ya? Ya gue kagak paham sih sebenarnya. Itu cerita pertama. Itu cerita pertama yang dialami sama orang itu dan orangnya masih ada lah kayaknya sih gitu. Nah terus cerita kedua ini ada seorang maba lagi, tapi ini perempuan. Dia dari Depok menuju ke daerah Pasar Minggu. Nah, ini tetap masih tetap ke pulang ke Malaman. Dia bingung mau naik apa, akhirnya dia lihat kereta ada, dia berhenti di stasiun. Dia tuh naik dari stasiun situ sampai ke stasiun tujuannya dia. Terus si cewek ini lagi-lagi seorang itu kaget, petugas itu kaget, naik apa ke sini gitu. Dibilang naik kereta. Petugas bilang memang nggak ada kereta jam segini karena kereta cuma sampai jam 10 pada saat itu. Cuma ada saksi mata yang melihat ternyata si cewek ini hanya berjalan dari stasiun awalnya dia sampai stasiun tujuannya dia. Jadi jalan kaki dia. Jalan kaki. Tapi dia ngerasanya naik kereta. Iya. Tapi ini gue sebenarnya pernah agak takut sih karena ini buat teman-teman coba lihat, ini bener-bener jam 12 lebih. Iya, ini kita konten ini jam 1:30 malam. Ini 1:30 malam kalau bisa lihat. Ini foto, ini HP istri gue kebetulan gue pakai buat buka artikel jam 1 malam, 1:30 malam kita buka ya. Oke. Ini sekarang emang belum apa-apa ya. Udah buka kartu nanti aja. Iya makanya, tapi ya semoga nggak terlalu itulah ya, ekstrim lah ya. Jadi terus habis itu ada cerita terakhir nih, cerita ketiga itu adalah kisah seorang penjaga pintu kereta api.
di daerah stasiun Duri. Bukan stasiun Duri itu. Kalau Duri itu antara perbatasan antara stasiun Tebet sampai stasiun Manggarai itu ada namanya Duri. Dulu itu Duri itu bisa dilalui semua mobil. Jadi nggak ada pemalang segala macam. Kalau sekarang kan udah tertib banget ya. Kalau dulu kan mobil masih bisa lewat, motor bisa lewat. Jadi di daerah Duri, kawasan Duri itu ada palang pintu kereta api itu. Nah, si petugas itu kaget karena jam 4 pagi sirine kereta berhenti, nyala. Pintu ketutup. Dia lihat jam. Ternyata baru jam 4 pagi. Ini kan belum jamnya kereta beroperasi. Kalaupun ada kereta yang pengen ngetes atau segala macam, itu kan pasti ada informasi dulu sebelumnya bahwa jam segini bakal ada kereta lewat, segala macam, kan pasti ada koordinasi segala macam kan. Ini nggak ada. Yang paling kaget si bapak itu ngelihat itu kereta itu cuma kecepatan antara 60 sampai 80 km per jam doang. Nggak seperti biasanya kan, kalau kan lumayan cepet ya biasanya. Ini cuma 60 sampai 80 km per jam doang. Itu melintas tapi tanpa ada aliran listrik. Karena mungkin pada zaman dulu itu cara menghemat listrik ya, kalau udah malam matiin aja listrik kabelnya, kan takut ada apa-apa segala macam ya kan. Nah, terus yang kedua dia ngelihat itu kereta lewat tapi posisi gelap gulita. Gelap banget. Zaman dulu, bukan zaman sih, pada saat gue masih kecil aja. Gue kecil tuh SD di sana Jakarta. Jadi SD tuh dari Bogor ke Jakarta tuh setiap hari pulang pergi tuh gue. Itu sama ekonomi, dan ekonomi itu memang jauh dari bayangan kita, jauh dari bagus lah intinya lah. Banyak mural, terlalu bau, pengap, segala macam, kotor. Itu ekonomi, kalau kisah ekonomi zaman dulu kayak gitu tuh. Nah, terus abis itu dia kaget karena kok jam 4 udah lewat, dan ini nggak ada listrik. Naik apa nih? Gimana bisa bergerak? Posisinya juga mati total itu keretanya lewat. Itu cerita ketiga. Jadi si Sasiwan itu ngelihat kereta lewat itu. Nah, ini yang cerita keempat, ini ada gua cerita. Jadi pengalaman pribadi. Jadi gua itu punya nenek tinggal di daerah Manggarai. Dan memang pinggir banget sama rel kereta. Jadi ibaratnya ini rel kereta nih. Ini rumah nenek gua. Persis banget. Jadi ibarat kata kita main tuh lahannya tuh rel kereta. Kayak gitu. Kan ini kita tahu ya. Jadi kumpul keluarga semuanya, kumpul keluarga gitu. Kita tahu lah kereta sampai jam berapa kita lewat lah intinya lah. Nah, sekitar jam 12 malam kita lagi ngopi di depan, lagi nongkrong, ibarat kata itu masih udah SMP lah, udah SMP. Jadi pada saat jadi kan perubahan antar dari ekonomi ke komuter lain itu pada tahun sekitar 2011-an. Itu udah perubahan tuh, udah peralihan tuh. Jadi ekonomi udah hilang-hilangan tuh, jadinya pakainya yang komuter lain tuh. Karena waktu zaman gue masih kerja tahun 2011, itu gue naik di atas tuh. Di atas gerbong. Jadi gue tahu rutenya kapan pulang segala macem. Tuh gue tahu. Nah, itu jam 12 malam ini enggak kok ada kereta lewat gitu, dan persis sama kayak si petugas kereta api yang yang lihat itu gelap gulita lewat gitu aja. Jadi tapi karena memang kita sering tinggal di sana segala macam, hal-hal kayak gitu tuh kayak jadi udah biasa aja. Jadi nggak terlalu ditanggepin serius ini nggak kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah biasa aja lah, mungkin itu kereta apa ngetes atau segala macam, jadi kayak gitu. Itu cerita dari gua. Mungkin nanti Vino bisa buka kartu, lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di daerah situ, terus habis itu kenapa bisa kereta itu bisa mengganggu kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak ada nih, gara-gara udah peralihan ganti dari komuter lain, ekonomi ke komuter lain. Nah, Vino bisa gak melihat itu, terus habis itu ngebayangin, atau bisa gak dari kartu itu ngelihat ini apa yang terjadi di sini gitu. Bisa sih pakai kartu yang aku. Kita pakai kartu Sedoskop. Apa? Sedoskop. Untuk membuka hal-hal seperti itu. Oh iya. Gue nggak siap sebenarnya, coy. Gue nggak siap. Ini 1:30 dan ini sampai jam 1, bos. Udah 1:30 lebih. Coba kamu periksa deh. Ini aku mau buka. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga
yang kita ingin tuh nggak gitu lah. Merinding. Siap. Nah, Bismillah ya. oke. Oke. Dah. Udah. Oke. Yang gue bikin bete tuh kartunya wangi banget anjay. Apa itu stasiun apa? Saya cuma ya. Coba ambil. Kartu biasa ya. Oke. Iya, memang udah lama. Dan di sini ini sudah lama. Di sini sudah banyak korban juga. Ya, karena mungkin Sudah banyak kecelakaan. banyak korban kecelakaan atau entah apa itu namanya. Cuman ya itu. Malahan yang korban kecelakaan ini ada di situ. Cuman yang lebih mempengaruhi itu, tau nggak apa? Korban yang dulu, Oke. pembangunan Romusa. Oke. Paksa ya. Bener nggak di situ banyak korban bergelimpangan dulu katanya. Oh gila, ini nih korban kebanyakan laki-laki katanya yang jadi korban karena untuk kekuasaan zaman dulu. Kekuasaan Hindia Belanda ya, Hindia Belanda zaman dulu, dan sampai sekarang banyak sekali yang arwahnya belum tenang, yang arwahnya masih gentayangan, penasaran karena siksaan, karena hanya untuk kekuasaan mereka. Tidak ada hasil. Sampai katanya di sini ada perempuan laut India, maksudnya bawa piring. Sampai gini, orang-orang itu dipekerjakan, nggak dikasih makan sampai habis nyawanya di situ. Ya, pembangunnya nggak tahu, tapi kata kartu begitu. Dan di sini saya lihat banyak orang yang melanggar, entah apa melanggar apa. Coba ambil lagi sana. Melanggar, baru sampai melanggar. Wangi ini kecium. Takut sih ini gue. Demi Allah, gue pengen nangis. Gak mau, gue pengen nangis. Iya. Pria dengan kendaraan. Maksudnya kendaraan di sini nggak tahu kuda, nggak tahu apa. Yang berkuasa dulu di situ. Tahu nggak, kayak mandor. Iya. Mandor yang bekerja. Iya, banyak korban bener. Banyak yang melanggar. Aduh. Gini di sini ada 10 of sword, maksudnya 10 pedang. Ya di sini ratusan apa nggak tahu lah ya, banyak pokoknya di situ yang dihukum. Entah kerjaannya nggak bagus, entah melanggar atau apalah itu. Ya namanya Hindia Belanda dulu ya, kejam. Ada beberapa yang kepala terputus. Bener, kepala terputus. Tahu nggak San? Kita disuruh duduk di bawah, kepala kita diginiin, dipegang rambutnya kayak dijemput gitu. Nah, satu orang di sana, satu orang di sana. Ini Kak, yang kata ya penglihatan. Nanti bisa tanya si B yang indigo itu. Kalau nggak percaya. Satu orang di sana, satu orang di sana. Saya
di sini misalkan saya yang dihukum, dipegang sama orang di belakang, tali di kesini, ditarik. Sekenceng-kencengnya sampai lepas. Itu kejadian yang korban nggak tahu itu kenapa. Dan di sini juga korban kecelakaan banyak katanya di sini ya, korban kecelakaan, entah maksudnya gini, bukan yang ada kecelakaan di situ, mungkin benar yang kata Isan itu, kereta yang bekas kecelakaan ditaruh di situ. Nah, disitulah yang banyak arwah penasaran ya, mau nggak mau kan, ya namanya kuburan kereta, jangan kan kuburan kereta kayak kuburan mobil aja, bus yang kayak gitu-gitu pasti ada kan. Banyak di situ dan kebanyakan perempuan ya, sosoknya perempuan. Bener nggak di situ dulunya apa yang Isan pernah tinggal di situ bener-bener pinggir pinggir itu banyak juga orang-orang yang mempunyai pengalaman atau apa. Ini menurut lu mau kelarin kartu terakhir dulu apa memang langsung gue ceritain? Kebanyakan korban, oh gini, banyaknya korban disiksa. Banyak dong arwah di sana yang penasaran, yang gentayangan sampai sekarang, yang sering menghantui. Nah, nggak tahu, makanya nggak tahu. Tapi kata kartu, kebanyakan yang mencelakai orang-orang yang mungkin kecelakaan di situ korban penyiksaan. Dan kebanyakan menyesatkan. Di sini ada hermit. Hermit itu kalau kita tinggal di gua itu apa sih? Petapa. Nah, petapa disesatkan katanya. Nah, kayak yang kata Isan tadi, si teteh yang jalan dari Depok ke sana jalan kaki, tapi dia ngerasanya naik kereta. Kalau nggak benar-benar dia dilindungi, celaka. Jadi banyak yang disesatin, jadi nyasar gitu. Nah, kenapa? Pembalasan dendam, karena penyiksaan itulah. Dan di situ pun ada satu penguasa jin yang menjadikan ya mungkin arah-arah gentayangan di sana apa sih, budak-budak gitulah. Oke. Nggak tahu ya. Jadi Ya. coba ambil lagi dulu. Gue mau cerita dulu. Oke, ya udah. Tadi kan lu nanya sama gue. Selama gue tinggal di sana, selama gue tahu di sana, itu banyak banget korban memang. Terus ada beberapa orang di situ. Jadi dulu itu jalur kereta api itu sebelum ditutup kayak sekarang, itu motor tuh bebas melintas. Terus abis itu ada akses yang lu tinggal naik tangga doang, abis itu ke rel. Kayak gitu, itu banyak banget dulu. Sekarang semenjak ditutup sama PT KAI, sama warga sekitar juga tutup karena banyak kecelakaan segala macam, akhirnya tutup. Udah lumayan berkurang. Karena jalur yang harusnya tinggal lu lurus terus abis itu nyebrang. Jadi lu harus muter jauh banget untuk masuk ke situ. Jadi dibikin muter banget jauh untuk menghindari kecelakaan kayak gitu, untuk nggak ada yang nama palang pintu. Sekarang kalau misalnya diperhatiin, palang pintu yang kecil tuh udah nggak ada di Jakarta. Yang ada tuh paling pintu yang memang gede banget. Bahkan yang gede aja sekarang di daerah di daerah Tanjung Barat aja udah tutup karena memang banyak kecelakaan di situ. Jadi isunya ya setan budak atau segala macam. Jadi itu tabrak situ. Nah, satu kejadian yang memang dari dulu Setan budak. Iya. Apaan itu? Jadi katanya itu orang kecelakaan, terus
nggak utuh gitu. Nah kupingnya itu hilang di situ. Jadi dia itu Aku jadi dia tuh pernah nutupin kuping biar orang nggak denger. Padahal itu ada kereta, awas ada kereta, udah teriakin semua orang, awas ada kereta, tapi nggak denger. Itu banyak banget kejadian di Manggarai itu dulu kayak gitu. Isunya itu sama hantu budak itu. Nah satu kejadian yang nggak bisa gue lupain, nyokap gue pernah cerita. Nyokap gue pribadi, nah, almarhum nyokap gue pernah cerita. Dia memang karena tinggal di situ. Jadi kalau ada kecelakaan apa kan langsung ngumpul ya, ber gitu. Iya. Nah ini kecelakaan kereta ini, terus abis itu biasa kalau tabrak kereta ya nggak utuh lah pastilah. Iya. Ada yang hilang segala macam. Dicari. Lindas bener. Lindas bener. Tabrak itu terus habis itu hilang, langsung berantakan gitu. Namanya ditabrak kereta kan. Lu sekarang gini, lu ditabrak dengan mobil kecepatan sekitar 100 km per jam atau 80 km per jam, lu pasti mental seadanya. Ini tabrak kereta boy. Das. Murah langsung. Tergiling gitu. Iya kan lu tabrak nih, mental. Mental itu tuh pasti ada aja yang mental tangannya putus atau segala macam, entah kelindes segala macam. Misal lu mental nih, nggak bisa mental ke sana langsung, maksudnya mental ke bawah kayak gitu atau keseret kayak gitu. Nah itu kalau kejadian kecelakaan kereta tuh kayak gitu biasanya. Nah ini ceritanya nyokap gue masih kecil, jadi nggak kecil banget ya, remaja lah ya. Dia nontonin ada polisi lagi nyariin itu nyariin sisa-sisa lah, serba-serba bisa dibawa balik lah biar nggak ada apa-apa di situ. Cuman ternyata di sana ada anak kecil tapi isengnya. Jadi sisa potongan yang tertinggal di situ nggak dibilangin polisi, tapi diambil sama dia buat dikerjain, dikasih jeruk nipis. Buat apa? Nggak tahu apa, tapi dikasih jeruk nipis. Akhirnya yang namanya luka dikasih jeruk nipis kan perih banget pasti kan. Iya kayak cuka gitu. Nah nyokap gue itu tipikal yang kalau kita gampang sebutnya iga jarang lah. Jadi nyokap gue tuh gampang banget kesurupan orangnya. Masuknya ke nyokap gue. Dia bilangnya itu cuman pengen nyebrang, nggak ada maksud apa-apa. Cuman pada saat nyebrang nggak dengar apa-apa, tiba-tiba ada kereta. Cuman dia nangis, kenapa nangis? Ditanyain kan. Daging gua katanya udah nggak utuh, terus ada bagian nggak utuh, terus ada yang itu jeruk nipis. Sekarang gua perih banget. Jeruk nipis. Sekarang gua perih banget. Jeruk nipis. Sekarang gua perih banget. Kereta. Suruh kereta. Di mana? Lumayan jauh dari sini. Sumpah demi Allah. Gue juga sebenarnya mikir tadi ini nggak gitu-gitu. Gue masih ketawa, tapi dalam hati gue tuh gue pengen nangis karena gue gak kuat kan. Barusan bilang kereta. Suara Kereta. Lumayan jauh posisi tingginya, bahwa ini kan gak ada kehidupan jam segini, udah gak ada motor lalang, mobil gak lalang, kereta ini lewat, kereta barang kan jalur Cibinong Nambo ini kan itu kereta barang. Di mana? Nambo sini, lu kan lihat tanjakan sini kan, ada tanjakan sini ya, posisi ini baru itu emang ada sih pasti kereta di sini ya bisa gitu lewat. Tapi ya aneh sih, aku seberapa puluh jam di sini belum ngedenger. Ya mungkin karena lu siang kali ya, kalau malam mungkin bisa denger. Ya Nggak tahu lah ya. Bismillah. Nah, jadi biar lagi kan. itu yang tadi maksudnya Ya. sebelum gue ini tadi itu dia, jadi nyokap gue gampang banget kesurupan itu, tolong daging gue jangan dimainin. Sekarang gue perih banget nih karena jeruk nipis gitu. Dan dicari orangnya, tangkap. Akhirnya si serpihan itu diambil lagi sama kepolisian buat dipulangin. 1, 2, 3.
Dan ini kalau kita ngomongin daerah gua ke Manggarai itu tuh kayak gitu udah kayak biasa aja. Itu kenapa manggil tabrak kereta, udah gitu doang, nggak ada yang spesial jadinya kalau itu. Mencari jalan tengah dari semua masalah kebanyakan. Dan di sini ada, jadi mereka udah banyak yang mencari jalan pintas. Gimana coba? Gimana hal itu nggak terjadi? Gimana hal itu nggak ditambah gitu? Udah mah pembangunannya dulu banyak yang jadi korban, dan dioperasikannya kereta pun di situ banyak korban juga kecelakaan. Ditambah banyak yang disesati dengan ya roh-roh jahat lah ya, bisa dibilang gitu. Ditambah pun banyak yang bunuh diri. Kebanyakan begitu. Dan di sini ada kartu, jadi gini, Queen of Swords. Jadi untuk membersihkan hal itu di situ susah. Emang udah dari dulunya tempat itu banyak korban. Nah, sampai kapanpun pasti ada aja gitu. Kenapa gitu? Orang pun yang misalkan gini, ngelabun aja sedikit di situ udah ketarik. Yeah. Kekuatannya gede. Yeah. Kekuatan untuk apa? Ya kekuatan yang negatif lah ya. Gede di situ. Jadi orang yang tadinya nggak niat bunuh diri, melenceng pikiran kemana-mana, udah. Kita belum bertiga sih. Gue jujur, gue gini. Gue baca berita ini sebenarnya rasanya pengen nangis gitu. Saya rasa pengen nangis tuh nggak tahu kenapa, tapi gue rasanya gue pengen nangis, cuman gue nggak mau nangis. Makanya tadi gue ketawa-tawa terus segala macam. Gue udah nggak kuat sih, kalau menurut gue udah nggak kuat sih buat cerita ini. Ada yang bawa kepala. Udah ya. Oke. Oke, thank you banget buat teman-teman udah nonton. Jujur gue udah gak kuat banget. Gue udah gak kuat banget. Entah Vino mau lihat apa segala macam, gue udah bodo amat. Kalau gue lebih karena gue cerita dari tadi pengen nangis. Dari awal cerita gue tuh pengen nangis. Gak tau kenapa pengen gue rasain. Sumpah demi Allah gue pengen nangis banget ini. Gak tau apa yang gue lakuin, tapi memang sepanjang cerita ini gak enak banget. Gue nyesek gitu. Ya oke, udah cukup ya. Oke, thank you buat teman-teman semua udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Bertiga Production. Dan gua Isan dan Vino ucapin see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue cuma nitip pesan buat teman-teman semuanya. Apapun yang terjadi, gue cuma minta doa. Sekali lagi minta doa dari teman-teman semuanya. Semoga arwah-arwah yang memang kecelakaan di daerah rute Jakarta, Bogor Jakarta, apapun itu menjadi lebih tenang. Nggak ada lagi yang disesalin atau dibikin penasaran sama dia atau segala macam. Dan semoga kecelakaan itu bisa berkurang dan bahkan tidak sama sekali. Gue terima kasih juga sama PT KAI yang udah bener-bener merubah mindset yang awalnya stasiun itu horor atau segala macam menjadi lebih bagus lagi, sama lebih baik lagi dengan penjagaan setiap daerah itu memang luar biasa. Sekarang udah gak ada palang-palang kecil sembarangan, udah gak ada lagi. Terima kasih juga buat semua. Pokoknya juga pesan itu, jangan lupa berdoa buat siapapun korban-korban ini. Minta Al-Fatihah aja. Iya, minta Al-Fatihah dari teman-teman semuanya. Jangan lupa, pokoknya doa supaya semua orang yang terjadi kecelakaan di sana menjadi lebih tenang. Dan gue mohon maaf juga kalau udah kembali mengangkat cerita ini, karena mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu tentang cerita ini atau lupa tentang cerita ini. Makanya kita angkat lagi untuk sekedar mengedukasi teman-teman supaya lebih kayak berhati-hati kalau berkendara atau segala macam. Jangan sampai kejadian kecelakaan itu
terjadi sama diri kalian masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.